walaupun tadi tidak dikasih air oleh Mbok Jar sama sekali. Dan Mbok Jar bisa pastikan ini nanti tidak bakalan gosong. Aduh, sampai kaget. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, kaget pemirsa. Nah, itu bisa disaksikan ya pemirsa, keluar airnya banyak banget. Nah, sekarang Mbok Jar buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada kesempatan kali ini Mbok Jar ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan subscriber Mbok Jar ya. Terima kasih untuk yang selama ini sudah mendukung channel Mbok Jar. Banyak sekali pertanyaan tentang cara merebus kerang darah. Walaupun sudah mengikuti tutorial dari Mbok Jar, tetap saja kerangnya nggak mau mekar, bahkan pancinya gosong. Pasti ada yang nggak beres nih. Nah, Mbok Jar jadi heran ya, seandainya kerangnya ini benar-benar masih segar, fresh dan hidup, tidak dari kulkas atau dari freezer, pasti walaupun direbus tanpa air tentu saja mau mekar dan tidak gosong ya. Lain halnya kalau misalnya kerangnya ini dari freezer atau sudah mati, misalnya dijual hari ini nggak laku terus dijual besoknya lagi, positif kan kerangnya udah mati tuh. Tentu saja kalau dimasak pasti nggak mau mekar ya. Dan sekarang Mbok Jar mau memberikan tutorial kalau kerang yang direbus tanpa air itu benar-benar bisa mekar seandainya kerangnya itu benar-benar fresh dan segar. Nah, Mbok Jar mau buktikan ya. Ini kerang yang sudah dicuci bersih, ini ditiriskan sudah ya, benar-benar tanpa air. Dan sekarang Mbok Jar mau masukkan ke dalam panci. Dimasukkan, ini bisa dilihat ya pemirsa, ini dimasukkan ini tanpa sama sekali. Ini tidak di-skip biar pemirsa benar-benar tahu kalau ini tidak rekayasa atau no tipu-tipu ya. Nah, benar-benar tanpa air kan pemirsa. Sekarang kerangnya ini ditutup ya. Makin banyak kerangnya makin bagus ya, karena di dalam cangkang ini terdapat air kalau kerangnya masih hidup. Jadi makin banyak kerang, air yang dihasilkan akan makin banyak dan dipastikan pancinya tidak akan gosong. Sekarang Mbok Jar tutup ya pemirsa, dan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Mbok Jar mau nyalakan apinya. Mbok Jar mau membuktikan kalau ini benar-benar tidak di-skip loh ya. Jadi bagi yang masih penasaran, alah Mbok Jar nggak gosong apa, mau mekar apa, buktinya udah direbus dengan cara di tutorial Mbok Jar, buktinya juga gosong gitu ya. Nah, Mbok Jar mau tinggal sebentar ngambil centongnya ya. Sebenarnya kerang yang Mbok Jar rebus ini dibilang fresh juga nggak terlalu fresh ya, karena ini tadi sisa jualan Mbok Jar. Tadi Mbok Jar jualan ada kerang yang nggak laku 2 bungkus dan ini mau dibikin tutorial. Nah, Mbok Jar sudah dapat centong nanti untuk mengaduk, dan ini dibiarkan saja. Kenapa Mbok Jar pilih panci yang ada tutup katanya, supaya nanti kalau di dalamnya itu sudah mekar akan kelihatan ya pemirsa, pasti akan kelihatan kalau nanti kerangnya itu sudah mendidih atau sudah mekar. Sekarang sudah tampak buih-buih ya di dalamnya ya, sedikit demi sedikit kerangnya udah tampak bergerak-gerak ya. Ini dinyalakan dengan api sedang saja ya, jangan terlalu besar tapi nggak boleh terlalu kecil. Keuntungan merebus kerang darah dengan tanpa air adalah bila kerangnya benar-benar fresh pasti akan terbuka sempurna. Tapi bila kurang fresh seperti yang Mbok Jar masak ini, kalau ada yang nggak mekar insya Allah gampang dibuka. Jadi yang harus pemirsa perhatikan saat membeli kerang adalah pastikan pedagangnya itu jujur ya pemirsa. Kalau misalnya pedagang yang jujur itu, misalnya kerangnya sisa dari kemarin pasti bilang ya, ini kerangnya sisa dari kemarin. Tapi kalau misalnya kerangnya baru, pasti dia bilang ini kerang baru dan masih hidup itu ya. Apalagi kalau misalnya di swalayan kerangnya sudah dari freezer, tentu saja sudah nggak fresh lagi ya. Nah, sekarang udah tampak kan di dalam
penutup kaca itu ada gelembung-gelembung air, walaupun tadi tidak dikasih air oleh Mbok Jar sama sekali. Dan Mbok Jar bisa pastikan ini nanti tidak bakalan gosong. Aduh, sampai kaget. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, kaget pemirsa. Nah, itu bisa dilihat kan, disaksikan ya pemirsa, keluar airnya banyak banget. Nah, sekarang Mbok Jar buka. Bersamaan dengan keluarnya air dan mendidih, di saat itu pula kerangnya membuka. Andai ada kerang yang tidak membuka, berarti itu kerang yang tidak fresh. Setelah mendidih, ini kerang harus terus diaduk-aduk ya, agar cangkangnya mau terbuka. Dan apabila apinya terlalu besar, bisa dikecilin sedikit ya. Nah, kenapa ini airnya cuman sedikit? Karena kerang yang dimasak Mbok Jar ini tadi sisa dagangan ya. Seperti biasa Mbok Jar kalau kulaan membeli dagangan tuh kan sebelum subuh ya. Membeli kerang ini terus dibawa jualan keliling. Nah, kebetulan sisa 2 bungkus lalu dimasaklah oleh Mbok Jar, dibikin tutorial ini. Waktu Mbok Jar merebus kerang ini bertepatan dengan adzan zuhur ya pemirsa. Jadi sudah jam 12 siang. Kalau dibilang fresh sih kerang ini enggak fresh ya, tapi lumayanlah masih ada yang mau mekar. Walau tidak benar-benar fresh, setidaknya kalau dimasak dengan cara ini, walaupun ada yang enggak mau kebuka, tapi nanti pas dibuka dengan tangan itu mudah pemirsa, tidak kencang begitu ya. Jadi sekarang para pemirsa tahu kan kenapa kerang yang direbus ada yang mau terbuka, tapi ada juga yang tetap terkunci, bahkan kencang sekali. Bukan karena tutorialnya yang salah, tetapi karena kualitas kerangnya itu sendiri memang kurang fresh atau kurang bagus. Jadi, siapa bilang kerang direbus tanpa air nggak mau buka dan pancinya gosong? Buktinya ini panci Mbok Jar juga nggak gosong, walaupun keluar airnya cuma sedikit, tapi nggak bikin panci gosong ya. Dan alhamdulillah walau kerangnya tidak cukup fresh tapi bisa dibuka. Mbok Jar ambil ya yang belum terbuka ya. Ini ada salah satu yang belum terbuka. Nah, tapi begitu dibuka, nah gampang banget kan pemirsa. Walaupun ada yang belum terbuka, pasti gampang banget. Kenapa ini ada yang belum terbuka? Karena ini dagangan Mbok Jar yang sisa tadi pagi. Jadi seandainya ini tadi pagi langsung dimasak, pasti bisa langsung terbuka ya. Tapi berhubung ini tadi sisa dagangan Mbok Jar, sudah siang baru dimasak. Nah, ini ada salah satu yang sulit kebuka ya. Tapi begitu dibuka dengan tangan, ini dibukanya tuh tetap gampang. Nah, ini ciri-ciri kerang yang mati. Ciri-ciri kerang yang mati tuh kalau dibuka gini pemirsa. Nah, ini makanya nggak mau buka, dia itu mati. Nah, ini alot. Kalau kerang yang mati itu ciri-cirinya kayak gini. Kalau dibuka dia itu pelet ya, kantil itu loh, lengket di kulitnya. Beda kalau yang kayak gini, ini kerang hidup, kalau dibuka begini langsung bisa lepas. Nah, bisa membedakan kan mana kerang yang mati, mana yang masih hidup. Ini Mbok Jar ambil lagi ya, gede ya. Nah, gampang dibukanya, itu gampang banget tuh. Nah, ini Mbok Jar mau tipu-tipu ya pemirsa. Nah lah Mbok Jar ternyata direbus gitu juga nggak terbuka semua gitu ya, karena ini sisa dagangan. Kerangnya nggak benar-benar fresh. Kalau tadi pagi sih fresh ya, tapi ini tadi sudah dibawa jualan keliling setengah hari, jadinya kerangnya istilahnya tuh sudah pingsan ya pemirsa. Tapi tetap saja dibukanya gampang banget, nggak usah dipukul-pukul, nggak usah diketuk-ketuk. Nah, kita bukanya juga tetap gampang ya. Nah, ini semua bisa dibuka. Nah, gampang kan pemirsa. Jadi tip dari Mbok Jar masih berlaku ya. Kalau misalnya pengen kerangnya direbus itu gampang dibuka, syukur-syukur mau terbuka sendiri seperti ini. Kalau misalnya harus dibuka kayak gini, nah ini juga tetap gampang.
nggak usah dipukul-pukul walaupun ini nutup. Nah, gampang kan pemirsa? Nah, gampang, semua bisa dibuka. Ini kalau nggak percaya Mbok Jar bukain semua ya. Nah, dan ternyata pancinya juga tetap nggak gosong ya. Nah, ini kalau misalnya Mbok Jar mau dibikin kerang kuah, ini tinggal dicuci bersih, kerangnya dicuci bersih, airnya dibuang, dibilas sekali lagi, dikasih air, baru dibumbui menurut selera. Ini Mbok Jar cuman ngasih tutorial gimana caranya merebus kerang agar gampang dibuka dan bisa mekar. Kalaupun nggak mau mekar sendiri, yang jelas dibuka itu gampang ya. Kalau direbus tanpa air tuh dibuka itu gampang. Nah, begini. Tapi kalau misalnya kerangnya ini benar-benar fresh, masih hidup, terus langsung direbus, pasti gampang sekali dibukanya. Nah, demikian tadi penjelasan dari Mbok Jar menjawab pertanyaan maupun komen-komen dari subscriber Mbok Jar. Semoga sedikit banyak memberi manfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.